Ada jemaah saya buat kesaksian begini teman-teman. Banyak sekali nih. Setelah saya bahas tentang sedekah, mereka baru tergugah dan mereka praktikin. Ada sampai bilang sama saya begini, Ustaz, semenjak saya dengar ceramah Ustaz, saya jadi ketagihan sedekah. Karena betul apa yang disampaikan. Setelah sedekah, Allah datangkan rezeki yang tidak masuk di akal. Makin besar saya keluarkan, makin besar datang. Ingat, mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Kalau pakai kail kecil nggak bisa. Ini tentang definisi sedekah. Sekarang kita dengarkan Bapak Ibu sekalian di halaman selanjutnya yang ke-6, ini penting sekali tentang di antara pendapat para salaf tentang sedekah. Bagaimana orang-orang soleh sebelum kita, salaf maksudnya orang terdahulu sebelum kita, dari kalangan sahabat, dari tabi'in, tabi'in, orang-orang sebelum kita, bagaimana mereka memandang sedekah. Tolong sedikit fokus supaya kita lebih ambil manfaat. Bagaimana mereka memandang sedekah itu. Sehingga mereka bisa konsisten selalu bersedekah. Ada persepsi kita nanti yang kita coba perbaikin di Indonesia yang keliru. Ya, maksudnya bukan Indonesia, umumnya umat Islam lah. Kita akan mulai statement pertama diangkat oleh penulis, perkataan Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sesungguhnya amal-amal, maksudnya amal soleh itu saling berbangga-bangga diri. Sholat, haji, ya, bakti sama orang tua, semua saling berbangga diri. Lalu sedekah berkata kepada semua amal soleh yang lain, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Berarti menandakan dari statement Umar radhiyallahu anhu ini, sedekah itu kedudukannya bila dibandingkan dengan amal-amal soleh yang lain ini sangat tinggi. Karena dia menunjukkan bukti keimanan seseorang hamba kalau Tuhannya memerintahkan dan akan memberikan balasan. Kemudian statement yang kedua, Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, solat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja. Solat setengah perjalanan, puasa akan membawa kamu ke pintu istana sang raja, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sedekah akan menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Jadi luar biasa. Kalau dalam statement ini berarti menandakan sedekah itu seperti puncak daripada ibadah itu semuanya. Jadi kalau mau tahu orang itu betul-betul tulus dalam sholatnya, tulus dalam puasanya, dia sedekah nggak sih? Karena sedekah itu pembuktian terhadap keimanan. Ibnu Abi Al-Ja'ad, ini nama seorang seorang salaf, orang soleh berkata, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Jadi satu kali sedekah, itu sudah cukup Allah hilangkan dari kita 70 pintu keburukan yang bisa menimpa kita. Kemudian Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang bisa mengimbangi gunung di dunia ini kecuali sedekah. Maksudnya sedikit dikeluarin, sedekah sepotong roti, sedekah sesendok nasi, misalnya 1.000 rupiah, itu udah cukup nilainya bergunung-gunung nanti pada hari kiamat. Asy-Sya'bi, ini sama juga salah satu ulama berkata, barang siapa, nah ini metodenya ya, bagaimana, tadi itu kan semua tentang kedudukan sedekah, mulai dari perkataan Asy-Sya'bi, setelahnya ada Al-Laits, ada Al-Fudail bin Iyad, ini cara kita memandang sedekah. Yang tadi saya bilang teman-teman, harus kita ubah persepsi kita. Kalau kita selalu punya persepsi, orang minta nih, lagi di jalan, Anda naik mobil atau naik motor, ada orang ulurin tangan. Lalu kita punya persepsi, oh dia butuh dengan saya. Makanya kita dengan cueknya menolak dia. Karena kita anggap dia butuh. Atau kita memberikan uang tanpa melihat wajahnya pun. Mungkin ada orang naik mobil, begitu orang minta bantuan, kaca mobil turunkan sedikit, dia mungkin cuma jepit uang 500 rupiah atau 1.000 rupiah dikeluarkan, ya, seakan-akan menghinakan si penerima itu. Ingat, ini persepsi salah. Lalu bagaimana persepsi yang benar tentang sedekah? Balik, yang butuh dengan sedekah tersebut adalah saya, bukan orang miskin itu.
Jadi kalau ada orang miskin yang minta, kita harus tanamkan dalam diri kita, saya yang sedang butuh. Karena kalau dia tidak datang orang ini, saya mau sedekah kemana? Dia menerima uang yang kita kasih 1 juta rupiah, 500 ribu, 100 ribu, 10 ribu, 5 ribu, misalnya 1000 rupiah pun kita kasih ke dia. Nilai itu dipakai sama dia. Beli air mineral, beli roti, beli kebutuhan dia, bayar utangnya misalnya. Dia pakai, habislah. Tapi kita dalam teori agama kita, agama Islam, nilai ini sedang dibawa ke timbangan amal kita nanti. Bahkan bukan cuma seperti itu, dilipat gandakan. Nah, perhatikan statement yang menarik dari Asy-Sya'bi rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah. Siapa yang mau sedekah, tapi dia tidak perlihatkan kalau sebenarnya dengan sedekah ini dia lebih butuh untuk sedekah agar dapat ganjaran dari Allah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Apa maksudnya? Kalau anggap remeh penerima sedekah itu, menganggap dia yang butuh, bisa batal sedekah kita. Karena seakan-akan kita enggak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lihat siapa yang minta, tapi pada saat ada yang minta, salah satu ciri yang ciri Nabi Muhammad SAW dan beliau jadikan sebagai contoh buat umatnya, beliau tidak pernah menolak siapapun yang minta. Tidak pernah menolak. Beliau berikan semampunya. Sehingga tertanam dalam hatinya sifat kedermawanan dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah melihat dan apa yang saya sedekahkan bukti keimanan saya dan pasti Allah ganti. Baik, kita dengarkan sekarang statement yang lain yang mengajarkan kita tentang apa tadi yang saya bahasakan, metode atau pemahaman yang harus kita tanamkan dalam bersedekah. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah pernah berkata begini, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, kalau aku siapkan uang untuk sedekah atau hadiah, lalu dia terima, ada orang yang menerima itu, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Dia lebih berhak untuk aku hormati, ya, untuk aku terima kasih pada dia, orang miskin itu. Kenapa? Karena dia, orang miskin atau orang yang minta yang sudah kita berikan sedekah, telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau persepsi ini kita tanamkan teman-teman, kita malah yang keluar cari, mana itu orang miskin. Kita nggak nunggu orang minta. Tapi kalau tidak begitu persepsi seperti ini, maka yang terjadi, orang datang pun Allah gerakkan orang itu datang untuk minta, kita masih nolak. Kita anggap dia yang butuh, padahal sebenarnya kita yang butuh. Persepsi ini penting sekali. Jadi sekali lagi, kalau kita tanamkan dalam diri kita, kita yang butuh, maka kita akan cari kantong-kantong sedekah itu. Saya perkuat dengan sedikit, kita tinggalkan dulu buku kita. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, beliau di depan rumahnya setiap hari, kalau beliau mau keluar pagi ada orang-orang miskin lagi minta, maka beliau kasih semuanya. Satu waktu pernah beliau keluar, tidak ada orang-orang miskin itu, tidak ada. Maka dia keluar dan mencari di mana orang-orang miskin itu, dicari sama dia untuk diberikan sedekah. Ingat, pahala sedekah pun bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ada orang begini, dia didatangi orang fakir, minta dikasih sama dia, itu level sedekah. Ada yang lebih tinggi? Ada. Apa itu? Bapak ibu yang keluar cari orang miskin itu. Memang kita keluar bawa uang ingin sedekah, itu puncak daripada pahala sedekah. Kalau bapak ibu hanya tunggu orang yang datang minta kepada kita, kalau anda tinggal di satu komplek yang mewah misalnya, ada security-nya, kita keluar dari rumah komplek langsung masuk pintu tol lalu ke tempat kerja, kapan ketemu orang miskinnya? Sehingga kita harusnya mencari kantong-kantong itu. Kita harus tanamkan kalau kita sangat butuh dengan sedekah itu. Perhatikan sini perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini perkataan yang sangat menarik. Jadi Fudail bin Iyad ini seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan kesolehannya. Dia pernah menyiapkan beberapa bungkusan, ya, untuk disedekahkan, dan setelah dia berikan kepada orang-orang itu, dia berkata begini, berkata kepada orang-orang yang telah menerima sedekahnya,
Ya, orang sudah terima lalu pergi. Dia bilang sama orang-orang di sekitarnya, mereka orang-orang yang menerima sedekah saya itu membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah hari kiamat. Coba renungin yang saya katakan ya. Kita kalau kasih orang itu 1 juta rupiah, 100.000 rupiah misalnya, kemudian dipakai untuk kebutuhan dia tadi saya bilang, habislah. Bagi dia sudah habis, dia beli makanan, dia beli pakaian, habis. Tapi bagi kita tidak. Nilainya itu dibawa oleh orang ini, dia penyebabnya ketimbangan amal kita hari kiamat. Dengan itu kita bisa dapat. Ini persepsi harus ditanam benar-benar ini, sehingga kita selalu merasa kita yang butuh dengan sedekah itu. Dan dengan ini kita tidak akan pernah menolak siapapun yang minta sama kita, kasih saja. Ya. Kemudian ada statement selanjutnya. Ini statement Ali bin Abi Thalib yang perlu juga kita renungi. Nanti kita tutup dengan ini ya. Insya Allah nanti tentang pahala sedekah dan buahnya kita akan bahas di pertemuan akan datang ya. Kita bahas statement ini. Jadi statement Ali bin Abi Thalib ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan kepada kita poin penting. Apa itu? Kalau Bapak Ibu sedang Allah kasih kayak sekarang, Masya Allah teman-teman punya profesi, pekerjaan. Ada jabatannya ya. Bekerja misalnya. Nah, pekerjaan ini teman-teman sekalian mendatangkan income buat kita. Fahami baik-baik, berarti Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Siapa yang diberikan seperti ini, apalagi kalau sampai besar gajinya, atau dia bahkan selain kerja punya usaha, punya income tambahan. Harta itu bukan hanya buat kita. Ada hak orang lain di situ. Jangan pernah pelit ini. Jadi kalau kita punya tabungan 100 juta itu bukan punya kita sendiri. Buktinya kita kalau mati pada hari itu juga, itu jadi hak orang lain bukan? Jadi warisan. Jangan gitu. Jadi bukan punya kita. Gunakan buat kita secukupnya, selebihnya sedekahkan. Kasih ke orang. Pasangan hidup, ke anak, suami kasih istri. Istri punya kelebihan, boleh gak kasih suaminya? Boleh. Walaupun bukan kewajiban bagi perempuan. Kasih ke anak, kasih ke pembantu, kasih ke tetangga. Perhatikan Ali mengajarkan kepada kita. Statementnya adalah, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka saran beliau, dan ini hukum syariat, hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Justru perkuat silaturahim dengan uang itu. Ingat orang tua kita di kampung, kirimkan mereka sedikit dari gaji kita. Ya, ada saudara kita yang butuh bantuan, mungkin ada janda saudara kita, mungkin ada yang duda, mungkin ada yang masih butuh biaya sekolah. Kita punya kelebihan, kasih ke mereka. Hendaklah dia menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamunya. Jadi begitu dia punya kelebihan harta, jamuan kita lebih baik lagi. Kalau tadinya kita pas-pasan, kita cuma bisa kasih sepotong kue atau roti sama air, sekarang Allah sudah berikan lebih rezeki. Kasih dia nasi box. Lebih bagus lagi, kasih tambahan buah. Perindah jamuan buat tamu. Tujuannya untuk apa? Supaya harta itu jadi berkah. Allah kan kasih tambahan nanti dengan itu. Lalu kemudian menolong seseorang yang membutuhkan. Kemudian membebaskan tawanan. Ya, di masa dulu kalau ada peperangan, supaya tawanan bebas kan ditebus ya. Kemudian Ibnu Sabil itu orang terputus jalan. Ada orang dari Surabaya datang ke Jakarta, dirampok di terminal. Datang ke kita, saya mau pulang mas, saya mau pulang pak, saya mau pulang bu, mbak, tolong bantu saya transportnya 30.000. Oh ya silakan, langsung kasih. Dia pulang kita dapat pahalanya gitu. Jangan bilang setan bisikin nih, kayaknya dia bohong nih. Kita terima lagi bisikan itu. Iya, kayaknya bohong. Negosiasi sama syaitan. Tugas kita kalau ada kesempatan untuk sedekah, eksekusi, bukan negosiasi. Langsung selesai. Enggak usah pikirkan orang itu jujur atau tidak. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Bapak Ibu kalau sedekah dapat pahalanya. Kalau si penerima itu bohong, dia pakai kaki palsu lah, dia pakai tangan palsu, dia bohong, dia sesuai dengan niatnya, nggak usah khawatir. Saya pernah jelaskan di pertemuan perdana kita dulu, kalau di ruangan ini ada orang bawa proposal masjid. Ini Bapak Ibu sekarang ada proposal masjid, kita mau pakai, mau bangun, nyumbang 100 juta, kita nyumbang semuanya rame-rame, keroyokin. 2 hari 3 hari kemudian, sebulan kemudian kita dengar ternyata itu penipu.
Dia bawa lari uang itu. Rugikah kita? Demi Allah tidak. Innamal a'malu binniyat. Niat kita sedekah bangun masjid sudah dapat pahala di sisi Allah. Kita dapat istana di surga walaupun masjidnya belum dibangun. Dia kena menipu akan dihukum sama Allah. Enggak usah khawatir, Allah itu maha adil. Ya, ini statement perlu sekali difahami. Saya kembali ulangi ya. Kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang telah diberikan suatu harta, hendaklah dia menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamunya, menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, ibnu sabil orang terputus jalan, membantu orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan ini garis bawah ini. Ini penting banget nih. Dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Ternyata harta yang kita punya, gaji yang kita punya, hasil bisnis kita yang kita punya, di situ ada hak kita, ada hak orang lain untuk kita bantu, dan akan ada ujiannya. Kita utangin orang dia tidak bayar, itu ujiannya. Kita investasi rugi, ditipu orang, itu ujiannya. Sabar. Semua orang akan melalui itu kalau diberikan harta. Jadi jangan heran. Itu kata beliau, jadi bersabar atas musibah yang menimpa hartanya, karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan, bisa memenuhi kebutuhannya dan akan dapat balasan besar nanti di akhirat. Ya kan gitu. Yang terakhir di sini ada dua statement ya. Ada satu statement ya. Maaf, cuma tinggal satu di sini, tapi nanti di paragraf terakhir ada juga statement yang menarik untuk dibahas. Kita tutup dengan ini. Statement Abu Hatim rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau memberikan perumpamaan supaya kita faham. Beliau mengadakan perumpamaan antara bakhil, orang pelit, dan dermawan. Ini kan tidak bisa ketemu, seperti minyak sama air. Orang dermawan suka memberi, royal. Ingat, royalitas dermawan akan mendatangkan loyalitas. Gak akan ada loyalitas orang baik dengan kita bersahabat, pasangan kita sayang sama kita, anak-anak patuh, tanpa ada royalitas gak bisa. Loyal itu akan datang kalau royal dulu. Kita mau semua orang dengar kita, tapi pelit, gimana caranya? Gak bisa muncul loyal tanpa royal, gak bisa. Ya, itu penting sekali. Abu Hatim berkata, bakhil, orang yang pelit itu adalah sebuah pohon di neraka. Karena dia dosa besar kan, penyebab masuk neraka. Bakhil sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dermawan, pohon di surga, rantingnya di dunia juga. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Apa maksudnya? Neraka tempatnya orang-orang bakhil. Ya. Ada jemaah saya buat kesaksian begini teman-teman. Banyak sekali nih. Setelah saya bahas tentang sedekah, mereka baru tergugah dan mereka praktekin. Ada sampai bilang sama saya begini, Ustaz, semenjak saya dengar ceramah Ustaz, saya jadi ketagihan sedekah. Karena betul apa yang disampaikan. Setelah sedekah, Allah datangkan rezeki yang tidak masuk di akal. Makin besar saya keluarkan, makin besar datang. Ingat, mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Kalau pakai kail kecil nggak bisa. Celengan masjid lewat kasih 2.000, minta kesehatan, keturunan, keselamatan 2.000 rupiah. Bakhil. Kasih sesuai dengan kadar permintaannya, gitu kan? Makin besar kita keluarkan, maka makin besar responnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ya, jadi Asma pada saat mau mengatur sedekahnya dia mau keluarkan, Nabi ingatkan, la tuki fayukallahu fayukillahu alaiki atau fayukallahu alaiki. Jangan kau perhitungan, keluarkan. Royal aja jalan Allah kasih. Kalau kau perhitungan, Allah juga akan perhitungan denganmu. Ini perkataan Nabi SAW kepada sahabat, kasih keluarin. Abdurrahman ibn Auf, Bapak Ibu sekalian, pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas. Dia bingung mau diapakan nih, sedekahin.
besok datang 2 peti. Sedekahkan semuanya, datang 3 peti, nggak pernah miskin dia. Nggak pernah miskin. Nah, siapa yang membuat kita selalu ragu teman-teman? Saya kan kalau punya uang 10 juta, saya sedekah 1 juta ke anak yatim, kan secara rasional sisa 9 juta dong. Itu perhitungan kapitalis, mereka nggak pakai iman. Kalau kita beda, 1 juta saya keluarin, itu investasi. Allah akan ganti minimal 10 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Tapi jangan hitungannya begini ya. Oh, kalau saya sekarang kasih cadangan masjid 1 juta, bantu orang tua saya atau kerabat 1 juta, berarti hitung-hitungannya saya dapat 10 juta dong. Bukan. Itu kalau Bapak Ibu batasi rezeki cuma duit. Bisa saja 1 juta itu Allah bukakan kita ya jabatan yang lebih baik di tempat kerja. Mungkin keselamatan dan kesehatan 10 tahun. Mungkin juga datang uang. Ya. Jadi nggak boleh kita patokan, oh kalau gitu saya harus datang juga 10 juta. Bukan. Bukan begitu. Itu kalau sama manusia. Saya investasi sama kamu 10 juta, saya harus dapat 1 juta lah. Apalagi itu bab riba, nggak bisa. Tapi rezeki itu sangat luas. Baik, sebagai penutup di sini, apabila salah seorang, kata penulis, dari orang-orang soleh didatangi oleh seorang fakir, seraya meminta sedekah kepadanya, ini orang-orang dulu yang sudah faham ini, setiap ada orang miskin datang, bukan cemberut, bukan langsung su'dzon, sangka buruk. Apa yang terjadi? Maka mereka akan mengatakan pada orang-orang miskin itu, selamat datang wahai orang yang hadir untuk membawakan perbekalan kami kepada Rabb kami. Jadi lihat orang miskin senyum gembira, syukur kamu ada, ini ambil, bawa ke sana ketimbangan amal saya, gitu. Kalau kita kan digodain syaitan untuk dibisikin sama syaitan, takut, rugi, benar gak orang ini? Itu syaitan semua, membuat kita khawatir. Janji Allah benar, janji syaitan itu palsu, ya. Dan yang dimaksud, kata penulis dalam penutupannya, dengan perbekalan itu adalah berupa kebaikan dan amal-amal yang mendekatkan diri kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kaum salafus saleh, mereka kalau ya bersedekah, memberikan dan memahami sesuai dengan syariat Allah. Kalau sedekah, dia yang butuh, bukan orang miskin yang butuh. Dan dia yakin makin besar dia berikan ke jalan Allah, makin besar juga Allah SWT berikan kepada dia. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.